Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal ibadah itu bergantung di akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wassahbi wal ali amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah, sehingga kita masih bisa berkumpul di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada sore hari ini mendatangkan ridha dan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajah dunyawiyah atau hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman. Adik-adik yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya berkumpul di majlis ini tidak lain dan tidak bukan untuk acara atau mengadakan khatmil Al-Quran dan juga pembacaan Maulid Al-Habsyi, dan nantinya akan ditutup dengan pembacaan tahlil, yang mana rangkaian yang semacam ini tentunya adalah rangkaian ibadah yang amat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita lakukan di penghujung Ramadan atau di akhir-akhir Ramadan. Tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal ibadah itu bergantung di akhirnya. Apabila akhir daripada ibadah tersebut bagus di sisi Allah, maka bisa jadi amal ibadahnya sepanjang Ramadan bisa jadi baik juga. Namun kalau di akhirnya tidak bagus, di akhir Ramadan dia gunakan begitu saja, dia lewatkan kesempatan yang amat berharga untuk pekerjaan yang sia-sia, maka bisa jadi Ramadannya atau ibadahnya selama Ramadan pun juga terkesan agak sia-sia pastinya. Oleh karenanya tentunya kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu diceritakan di dalam beberapa hadis yang banyak. Nabi itu apabila datang 10 terakhir di bulan Ramadan, Nabi itu antusias, bahkan memaksimalkan waktu yang ada, dan bahkan beliau membangunkan saudara-saudaranya, membangunkan keluarganya, membangunkan cucunya, keluarganya untuk beribadah kepada Allah SWT di malam hari itu, di 10 terakhir di bulan Ramadan. Berarti dalam hal ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya Nabi itu memaksimalkan waktu yang ada, tepatnya yaitu di akhir-akhir Ramadan atau di akhir-akhir suatu amal ibadah. Setidaknya demikian. Alhamdulillah kita di penghujung Ramadan kita adakan khatmil Al-Quran dengan membaca Maulid Al-Habsyi dan rangkaian-rangkaian selanjutnya. Maka tentu yang semacam ini adik-adik sekalian, di antaranya
antaranya yang kita lakukan adalah dengan membaca Al-Quran sepanjang Ramadan, kemudian kita tutup pada hari ini dengan khatmil Al-Quran. Maka mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini yaitu amalan yang amat luar biasa di sisi Allah SWT, dan mudahan amalan tersebut diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita nantinya dapat syafaat daripada Al-Quran, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi SAW bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Nabi bersabda bahwasanya sepaling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Tentunya membaca Al-Quran ini adalah satu rutinan, satu ibadah yang amat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda bahwasanya la aqulu alif lam mim harfan wahidan. Aku tidak katakan, kata Nabi, alif lam mim itu adalah satu huruf, tidak. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Yang mana Nabi menjanjikan satu hurufnya akan dibalas 10 kebaikan. Ini adik-adik sekalian, ganjaran satu huruf dibalas 10 kebaikan itu apabila dilakukan dalam keadaan tidak berwudu, dalam keadaan tidak sembahyang, dalam keadaan tidak tahu akan makna yang ia baca. Namun kalau seseorang membaca akan Al-Quran, satu huruf daripada Al-Quran, ia membacanya dalam keadaan sembahyang, dan lebih-lebih dia itu memaknai atau memahami akan apa yang ia baca, tentunya berkali-kali lipat pahalanya. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah disebutkan satu riwayat yang dinukil daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan, siapa orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat, tentunya sholat sunnah dan berdiri, maka satu hurufnya akan dibalas oleh Allah 100 kebaikan. Satu hurufnya akan dibalas oleh Allah 100 kebaikan. Ini kalau bacanya dalam keadaan sholat. Kalau dia bacanya dalam keadaan sholat namun duduk sholatnya, tentunya boleh apabila sholat itu adalah sholat sunnah, maka pahalanya satu hurufnya akan diganjar oleh Allah 50 kebaikan. Kemudian kalau ia membaca Al-Quran dan membacanya dalam keadaan punya wudhu namun tidak dalam keadaan sholat, maka satu hurufnya akan dibalas oleh Allah 25 kebaikan. Dan apabila dia membacanya tidak dalam keadaan bersuci sebelumnya, membacanya hanya sekedar membaca aja, maka satu hurufnya akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Makanya Nabi menyinggung di awal, paling utamanya ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran. Karena memang Nabi menjanjikan pahala yang amat besar di dalamnya. Ini semuanya adik-adik sekalian, itu membacanya apabila seseorang membacanya tidak tahu akan maknanya. Beda lagi kalau dia tadi, tatkala dia membaca Al-Quran, bisa memahami maknanya, bisa mentadabburi akan apa yang ia baca, tentunya lebih istimewa lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan atau disebutkan satu riwayat daripada Nabi SAW, man qara al-Quran, siapa orang yang mampu baca Quran, wa huwa ya'lamu, dan dia ngerti, lima rufi'a wa lima nusiba, dia ngerti apa yang ia baca, dia paham apa yang ia baca, bisa memaknainya, bisa mentadabburinya di dalam membaca Al-Quran tersebut, maka setiap hurufnya, kata Nabi, ganjarannya adalah sab'u mi'ati hasanah, 700 kebaikan yang Allah siapkan untuk dia. Bayangkan kalau ada seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat dan membacanya, memaknai atau tahu paham akan makna yang ia baca, maka setidaknya bacanya dalam keadaan sholat berarti 100 kebaikan, kemudian dikalikan 700 karena dia memahami apa yang ia baca. 100 dikalikan 700, satu hurufnya akan diganjar oleh Allah 70.000 kebaikan, satu hurufnya, kalau seseorang membacanya dalam keadaan sholat dan tahu akan maknanya. Oleh karenanya orang-orang dahulu itu, lebih-lebih di bulan Ramadan, mereka itu sampai menghatamkan Al-Quran bukan dalam keadaan biasa-biasa, bukan, tapi di dalam sembahyang. Makanya disebutkan seperti Al-Habib Abdurrahman Nasgaf, beliau itu mampu menghatamkan Al-Quran di sepanjang Ramadan 60 kali hataman. Itu dengan catatan belum masuk
bacaan Al-Quran di dalam sembahyang. Itu baru di luar sembahyang. 60 hataman di sepanjang Ramadan. Kita katakan berarti bisa jadi sehari 2 kali hataman. Itu di luar sembahyang. Di luar sembahyang. Itu di luar sembahyang ya. Lebih-lebih dalam sembahyang. Kenapa? Karena tentunya para ulama itu mereka banyak daripada mereka menghatamkan Al-Quran itu dalam keadaan sholat. Kenapa? Karena tahu jelas persis waktu yang istimewa tatkala seseorang membaca Al-Quran itu dalam keadaan sholat. Khairu maudu'in, tempat yang paling istimewa seseorang untuk membaca Al-Quran itu dalam keadaan sholat. Kita dalam keadaan duduk ngadep kiblat bagus, kan gitu nih. Atau nanti duduk biasa-biasa aja juga boleh, nggak apa-apa baca Qurannya. Tapi di dalam sholat jauh lebih bagus, karena sepaling bagusnya tempat adalah dalam keadaan sholat. Oleh karenanya bagus sekali kalau seumpamanya kita berusaha untuk menghatamkan Al-Quran dalam keadaan sholat. Tentunya bagus sekali. Namun kalau tidak bisa, alhamdulillah seperti adik-adik sekalian kumpul di majelis ini, di majelis Syababul Khair ini, tidak lain dan bukan untuk menghatamkan Al-Quran sepanjang Ramadan. Ini sudah amat luar biasa. Ini sudah topnya markotop sudah ini. Ini adalah amalan yang tentunya perlu dilanggengkan. Kalau nanti di tahun ini hatamnya 1 kali hataman, maka setidaknya tahun depan, Ramadan depan 2 kali hataman. Mungkin Arya bisa menyumbang beberapa juz, kan gitu. Mungkin Dayat beberapa juz, belum Husni, belum lagi yang lainnya. Bukan 2 hataman lagi kalau jumlahnya banyak kayak gini. Belum lagi guru Ucup lagi, nyumbang setengah Al-Quran, nyumbang aja 15 juz intinya. Nah, kalau satu orang 15 juz berarti berapa orang? Wah, banyak sudah ini, berkali-kali hataman ini, berkali-kali hataman. Setidaknya nanti bagi Haidir siap menyiapkan kopinya, menyiapkan ininya, ya kan gitu, demi kelanggengan ini, kelestarian rutinitas ini. Tidak apa-apa, kita berani bermodal. Ini demikian, kita siapkan tempatnya, kita siapkan segalanya, biar kerasan, biar lama-lama di majelis ini, kan gitu ya. Tentunya demikian, ada rangsangan yang semacam ini. Karena rutinitas semacam ini adik-adik sekalian, ini bukan rutinitas yang maaf baru aja, itu bukan. Ini rutinitas dari zaman sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau itu diceritakan di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Beliau itu punya kebiasaan kalau beliau itu menghatamkan Al-Quran, beliau itu panggil sanak famili beliau, keluarganya dipanggil, anaknya dipanggil, cucunya dipanggil, semuanya dipanggil. Cucunya berapa? Banyak. Istrinya berapa? Banyak. Bahkan beliau itu cucu, anak cucunya bahkan sampai ribuan deh. Kenapa kok demikian? Karena Anas bin Malik itu adalah sosok seorang sahabat Nabi yang memang dia mendapatkan doa daripada Nabi. Semoga Allah memperbanyak hartamu, kata Nabi, memanjangkan umurmu dan memperbanyak akan keturunanmu. Diceritakan beliau itu umurnya panjang, 100 tahunan lebih umurnya, dan anaknya banyak. Anaknya banyak, bahkan sekampungan itu anak cucunya aja, sekampungan itu anak cucunya aja. Dan lahan kurmanya begitu banyak, bahkan di Madinah itu kata sahabat Nabi, di Madinah itu tidaklah kita belok ke satu gang kecuali ini miliknya Anas bin Malik, ini milik Anas bin Malik, ini miliknya Anas bin Malik, saking kayanya. Berkata apa? Doanya Nabi. Kok bisa dia mendapatkan berkat doanya Nabi? Kok bisa dia mendapatkan doanya Nabi? Karena dia berkhidmah dengan Nabi. Karena dia berkhidmah dengan Nabi. Karena di waktu dia berumur 10 tahun, dia dibawa oleh ibundanya menghadap Nabi. Ya Rasulullah, ini anak saya. Terserah apa kata sampean. Terserah apa kata sampean Rasulullah. Inilah. Akhirnya sepanjang hidupnya dia berkhidmah dengan Nabi. Banyak nanti riwayatnya dia tukang bawa sendalnya Nabi, tukang menyiapkan air wudunya Nabi dan seterusnya. Kata Anas bin Malik, semenjak aku berkhidmah dengan Nabi selama 10 tahunan kurang lebih, kata dia, aku tidak pernah memperdapati Nabi itu marah denganku, tidak pernah. Atau dia mengatakan, kenapa kau lakukan itu? Tidak pernah. Jangan lakukan ini, tidak pernah. Ini saking hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas karena dia berkhidmah, dia dapat doanya Nabi, dia dapat doanya Nabi, dan dia dapat keberkahannya amat luar biasa.
Dan rutinan daripada Sayyidina Anas bin Malik ini, dia kumpulkan anaknya, keluarganya, cucunya semuanya tatkala menghatamkan Al-Quran. Dan tradisi ini sama seperti tradisi yang kita lakukan pada sore hari ini. Kita kumpulkan sanak famili kita kumpulkan teman-teman kita untuk menghatamkan Al-Quran. Agar apa? Ya, agar mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran, agar hati kita diterangi oleh Al-Quran, agar kita mendapatkan syafaat daripada Al-Quran dan sebagainya. Ini setidaknya adik-adik sekalian. Dan tentunya kita jangan sampai kita itu minder. Mungkin maaf nih, banyak di antara kita yang bacaan Al-Qurannya bagus. Bisa jadi nih, ada Ustadz Hanafi, ada Ustadz Naufal, ada Ustadz Husni, Ustadz Guru Ucup yang menggelora bacaannya luar biasa. Saking luar biasanya kan gitu ya, bergetar Al-Bushro. Ini luar biasa ini kan gitu ya. Yang lain jangan minder, yang lain jangan minder. Arya dan yang lainnya setidaknya harus malah optimis. Oh, teman saya bisa, oh teman saya mengajari saya, justru lebih senang, justru lebih semangat lagi untuk belajar Al-Quran. Karena kayak apapun itu, kalau kita baca Quran, maka itu adalah sepaling afdolnya amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Paham tidak paham, maka kata riwayat yang dimimpikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, diceritakan dalam kitab Syarhul Ainiyah, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Sahibul Hawqah, beliau mengatakan di dalam kitabnya menceritakan tentang Imam Ahmad bin Hanbal, suatu ketika beliau pernah bermimpi bertemu Allah. 40 kali dia bertemu Allah di dalam mimpinya. Akhirnya tatkala dia bermimpi ketemu Allah, dia pun bertanya Imam Ahmad bin Hanbal, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, apa sih amalan yang amat sangat cepat untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah?" Maka Allah menjawab, "Bikalami ya Ahmad," dengan firmanku wahai Ahmad. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kembali, "Ya Rabb, itu membacanya itu dengan pahamkah atau dengan tanpa paham?" Maka kata Allah menjawab kembali, "Bifahmin au biduni fahmin." Paham tidak paham, itu adalah amalan yang amat luar biasa yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan Ramadan tentunya, mari kita membaca akan Al-Qur'an. Itu demikian nih, mumpung ada waktu esok harinya, ya kita bacalah. Ya, kita baca Al-Quran lah setidaknya, amalan kita, karena itu adalah amalan yang amat sangat luar biasa. Dan juga apabila kita maaf nih kesulitan di dalam membaca Al-Quran, jangan minder, karena bisa jadi Allah siapkan kepada kita pahala double, pahala plus di dalamnya. Karena ada satu riwayat daripada Nabi, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa 'alaihi syaqun wa yatata'ta wa huwa 'alaihi syaqun wa yatata'ta falahu ajrani," kata Nabi. Siapa orang yang baca Quran dan dia keberatan di dalam membacanya, kesulitan di dalam membacanya, dan dia terengah-engah, kesulitan dalam membacanya, maka orang yang semacam ini kata Nabi, falahu ajran, maka dia dapat 2 pahala. Yang lainnya mungkin lancar, oke, enggak apa-apa. Ada Rijal tadi, lupa saya menyebutkan. Rijal ini bacaannya lancar juga. Dia qori internasional kan gitu nih. Lupa saya nyebut karena dia berlindung di balik Husni. Jadi tidak kelihatan ketampanan beliau. Masya Allah. Ini demikian. Ini sumpamanya. Kata Nabi, jadi kalau kita ini maaf kesulitan dalam membaca Al-Quran, bukan malah kita tidak mau membaca, justru itu adalah motivasi bagi kita. Karena kalau kita berusaha membacanya, kita akan dapat 2 pahala. Nopal biarlah dia lancar bacaannya. Kalau kita nih ngoyo, kita kesulitan, maka kita dapat 2 pahala. Maka kita dapat 2 pahala. Pahala apa tentunya? Tentunya yang pertama pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala masyakoh, kesulitan yang kita alami ketika kita membaca Al-Quran. Kita dapat 2. Jadi seyogianya malah kita semangat. Allah siapkan pahala yang banyak buat kita semuanya, adik-adik sekalian. Itu demikian. Kemudian setidaknya kita harus bangga diri dengan kemampuan kita bisa baca Al-Quran. Disebutkan di dalam satu riwayat daripada Imam Ibnu Salah, guru daripada Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwasanya qiraatul Quran, kemampuan di dalam membaca Al-Quran itu adalah karamatun, itu adalah suatu anugerah yang Allah berikan hanya untuk manusia, la ghair, tidak yang lainnya.
Bahkan para malaikat itu pingin sekali untuk bisa membaca Al-Quran, namun tidak diperkenankan yang semacam itu, tidak terwujud. Namun walaupun demikian, malaikat itu tidak bisa membaca Al-Quran, namun dia itu pingin sekali mendengarkan akan bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh manusia. Karena dia tahu Al-Quran ini adalah sumber keberkahan dan keistimewaan yang ada, sehingga dia ingin mendengarkan. Ini para malaikat, walaupun dia tidak bisa membacanya. Oleh karenanya, ini adalah anugerah daripada Allah. Tatkala seseorang bisa baca Quran, itu adalah anugerah yang amat luar biasa. Sehingga diceritakan dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man qara'al Quran," siapa orang yang mampu bisa baca Quran. Kemudian orang tadi itu ro'a ahadan. Kemudian dia melihat salah seseorang di antaranya, dia meyakini dalam hatinya bahwasanya orang tersebut utiya afdala mimma utiya bihi, bahwasanya orang tersebut itu diberikan oleh Allah anugerah lebih besar daripada yang Allah berikan kepada dirinya. Sumaya maaf nih, Arya bisa baca Quran dengan baik karena dia belajar di majelis Syababul Khair ini, sehingga dia bacaannya bagus, kan begitu nih, lancar bacaannya. Maka tentunya ini adalah anugerah yang luar biasa. Kemudian dia tidak boleh merasa berkecil hati, itu tidak boleh. Kalau dia bisa baca Quran, kemudian dia melihat kawannya itu tidak bisa baca Quran, tapi rezekinya lancar, usahanya lancar, kemudian pekerjaannya juga lancar, dia luar biasa sudah, rezeki dunianya lancar dia. Akhirnya si Arya tadi itu melihat kawan yang semacam itu, akhirnya dia tergelitik dalam hatinya, wah ya Allah, enak ya dia tuh kayaknya Allah berikan kepada dia anugerah yang amat luar biasa, lebih besar daripada anugerah yang Allah berikan kepada saya. Padahal Arya tadi itu bisa membaca Al-Quran, kawannya enggak, cuma kawannya rezekinya lancar. Akhirnya Arya dalam hatinya berkecil hati, ya Allah, kayaknya orang tadi, temanku tadi itu, Allah berikan kepada dirinya anugerah yang amat luar biasa, lebih besar daripada yang Allah berikan kepada saya. Maka Arya yang model semacam ini kata Nabi, faqad istasghara ma'azzamahullah, dia sungguh lancang si Arya ini karena dia sudah meremehkan apa yang dibesarkan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang ajar yang semacam ini. Karena baca Al-Quran itu adalah anugerah yang amat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kalau ada yang semacam ini. Bahkan ceritanya sedikit kita tutup dengan cerita yang ada dalam kitab Tanbihul Mughtarin. Diceritakan ada seorang ulama besar namanya Ibnu Abi Zaid Al-Khawraini. Beliau ini diceritakan punya seorang anak, yang mana tentunya layaknya seorang ayah, dia pingin anaknya itu bisa baca Quran sejak dini bisa baca Quran, sehingga dia datangkan seorang guru ngaji yang ahli agama mengajari anaknya biar bisa baca Quran. Akhirnya tatkala anaknya baru baca Quran cuma beberapa lembar, orang tuanya senang. Akhirnya sama orang tuanya seorang ulama ini, guru ngajinya itu diberi 100 dinar. Kalau kita kruskan 1 dinar itu 4 gram lebih, 4 gram, 25. Jadi kalau pakai hitungannya kita anggap 1 jutaan lah ya, 1 jutaan, 1 juta kali 4, karena maaf nih 1 gramnya 1 juta, berarti 1 juta kali 4 berarti 4 juta. Jadi 1 dinarnya 4 juta, 4 juta kali 100, 400 juta. Jadi si guru ngaji tadi diberi oleh ayahnya 400 juta. Akhirnya kata guru ngaji ini, ma'astahiku bihada, wahai syekh, wahai imam, aku ini ngajari anakmu baru beberapa lembar, aku tidak berhak mendapatkan 400 juta ini, tidak berhak. Apa kata si guru tadi, seorang ulama tadi? Sudah, kalau begitu kamu tidak usah ngajari anakku aja, sudah, kamu pergi aja sudah, karena kamu sudah merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya luar biasa. Kalau di tempat kita ini terkadang maaf menganggap remeh yang semacam itu. Guru ngaji dianggap remeh, orang yang bisa baca Quran dianggap remeh.
Kalau ada yang ngajari Al-Quran dianggap remeh. Kalau ngajari masalah dunianya, oh ngagungkannya luar biasa. Guru matematika luar biasa pengagungannya. Guru bahasa Inggris lebih lagi. Kan begitu. Setidaknya kita jangan semacam ini. Tentunya kita selaku umat Nabi Muhammad, kita harus mengagungkan akan apa yang diagungkan oleh Allah. Intinya guru-guru agama kita agungkan, guru ngaji kita agungkan setinggi-tingginya. Ini demikian nih, 400 juta ngajar aja 400 juta. Hanafi paling dikasih berapa ngajar Quran? Paling 500. Paling 500. Paling sebulan, ini sebulan 1 juta. Sebulan 1 juta, itu pun lebih-lebih kayaknya. Ini kan setidaknya ini yang harus kita patut kita apa namanya, kita ya setidaknya tradisi semua itu kita hilangkan, kita kikis. Jadi kalau kita punya anak, ya kasih yang setidaknya selayaknya guru tadi itu, kasih yang sekiranya lebih daripada yang lain. Ini setidaknya nih, kalau orang lain itu ngasih 100.000, kita kasih lebih guru tadi itu, agar anak kita itu maaf beruntung, agar anak kita tadi itu maaf setidaknya ya dapat doa daripada gurunya. Kalau gurunya ridho, anak kita yang senang, anak kita yang bakal bahagia. Setidaknya demikian, kita selaku orang tua yang dukung akan anak kita. Setidaknya demikian hadiah sekalian. Semoga apa yang bisa disampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita termotivasi dengan apa yang kita dengarkan tadi daripada keagungan daripada membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan menambahkan semangat lagi di dalam diri kita untuk belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran dengan baik, lebih-lebih bisa mentadaburi apa yang kita baca, sehingga nantinya Al-Quran benar-benar nantinya datang di hari kiamat kelak memberikan syafaat kepada kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya beri maaf. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.